Selamat datang kembali di Zona Luar, sumber terpercaya Anda untuk analisis strategis dan laporan mendalam seputar modernisasi pertahanan. Dalam episode kali ini, kita akan menyoroti perkembangan penting yang bisa mengubah arah kemampuan kendaraan lapis baja milik Angkatan Darat Filipina, sekaligus mempererat kerjasama pertahanan dengan salah satu tetangga ASEAN-nya, Indonesia. Apakah Filipina sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan pemasok pertahanannya dari Israel yang belakangan menghadapi berbagai masalah? Dan mungkinkah negara itu mulai melirik Indonesia sebagai mitra baru dalam memperkuat pertahanannya? Lebih jauh lagi, apakah langkah ini akan membuka jalan menuju produksi dalam negeri di bawah kerangka Self-Reliant Defense Posture atau SRDP? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita telaah lebih dalam kunjungan penting yang dilakukan oleh delegasi tinggi dari Departemen Pertahanan Nasional Filipina ke PT Pindad, yaitu perusahaan manufaktur pertahanan milik negara Indonesia, dan mengapa peristiwa ini bisa menjadi momen krusial bagi masa depan pengadaan alutsista Filipina. Pada tanggal 9 Juli 2025, Wakil Menteri untuk Akuisisi dan Manajemen Sumber Daya, Salvador Melchure B. Misen Jr., memimpin delegasi dari Departemen Pertahanan Nasional Filipina dalam sebuah kunjungan resmi ke markas besar PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Namun ini bukan kunjungan seremonial semata. Agenda utama mereka adalah untuk mengevaluasi alternatif pengadaan baru, menyusul berbagai kendala yang dihadapi Filipina dalam proyek kerjasama sebelumnya dengan Israel, termasuk keterlambatan pengiriman tank ringan Sabra Asot dan kendaraan tempur Gorani 6X6. Dalam upaya menunjukkan kapabilitas penuh mereka, PT Pindad menggelar demonstrasi besar-besaran dari lini produk militernya. Delegasi Filipina disuguhi unjuk kekuatan berbagai kendaraan tempur buatan Indonesia, mulai dari tank medium Harimau, yang dikembangkan bersama FNSS Turki, Panzer Anoa 6X6, kendaraan taktis Komodo 4X4, hingga rantis Tiger MV1 dan MV3 yang masuk dalam kategori kendaraan multiguna lapis baja. Bukan hanya pameran statis, delegasi juga berkesempatan menyaksikan uji coba penembakan langsung senjata penembak Jitu DMR SPM1, salah satu produk unggulan senjata ringan Pindad. Inilah yang membuat kunjungan ini sangat menarik. Selama beberapa tahun terakhir, Filipina terus menghadapi kendala dalam proyek pengadaan luar negeri, terutama dengan mitra dari Israel. Tank Sabra hasil kolaborasi antara Elbit Systems dan Dells mengalami hambatan signifikan, sementara proyek pengadaan kendaraan tempur Gorani juga mengalami penundaan, menimbulkan kekhawatiran soal keandalan serta transparansi dari pemasok asing tersebut. PT Pindad hadir sebagai alternatif regional yang lebih dekat, lebih fleksibel, dan lebih terbuka terhadap kolaborasi jangka panjang. Tidak hanya menawarkan produk siap pakai, Pindad juga membuka peluang untuk produksi bersama, alih teknologi, hingga investasi dalam kapasitas industri lokal. Semuanya selaras dengan visi pertahanan mandiri Filipina melalui program SRDP. Sebagai informasi, PT Pindad bukanlah pemain baru di panggung industri pertahanan Asia Tenggara. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang luas, mulai dari senjata ringan seperti pistol, senapan serbu, senapan runduk, hingga senjata berat seperti senapan mesin dan artileri. Mereka juga memproduksi amunisi kaliber besar, mortir, hingga bom udara non-aktif. Produk unggulan mereka, tank medium Harimau, dirancang khusus untuk lingkungan tropis dan sudah mulai dioperasikan oleh militer Indonesia. Tank ini dilengkapi dengan meriam Cockerill 105 mm, proteksi baja modular, dan sistem mobilitas tinggi, menjadikannya sangat relevan untuk negara kepulauan seperti Filipina. Singkatnya, kunjungan ini bukan hanya tentang mencari mitra baru, tetapi juga tentang menciptakan jalur kerjasama yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian. Apakah ini akan menjadi langkah awal dari babak baru hubungan pertahanan Indonesia-Filipina? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, kawasan Asia Tenggara sedang menyaksikan pergeseran penting dalam lanskap industri pertahanannya. Ini menjadikan PT Pindad sebagai pilihan masuk akal untuk menggantikan proyek Sabra Asot yang penuh kendala. Yang menjadikan momen ini lebih penting bukan sekadar kunjungannya, tetapi pesan strategis di baliknya. Adanya potensi perubahan arah dalam pendekatan diplomasi pertahanan Filipina. Alih-alih terus bergantung pada mitra dari Barat atau Timur Tengah, Filipina kini mulai membuka pintu lebih lebar terhadap negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan tantangan geografis dan kondisi ekonomi. Selama satu dekade terakhir, hubungan pertahanan antara Indonesia dan Filipina terus menghangat. PT Pindad, dalam berbagai kesempatan, telah menyampaikan niatnya untuk menjalin kerjasama tidak hanya dengan lembaga pertahanan pemerintah Filipina,
tetapi juga dengan industri pertahanan swasta lokal. Komitmen ini membuka kemungkinan kolaborasi industri yang lebih dalam, dari produksi bersama hingga potensi pembukaan lapangan kerja, dan yang lebih besar lagi, membangun pondasi kemandirian pertahanan jangka panjang. Gagasan tentang Self-Reliant Defense Posture atau SRDP sejatinya bukan hal baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada semangat politik yang lebih nyata untuk merealisasikannya. Di bawah kerangka SRDP, Filipina berupaya untuk mulai memproduksi, merakit, atau paling tidak ikut serta dalam proses pembuatan alutsistanya sendiri. Dengan kesiapan PT Pindad untuk menanamkan investasi, termasuk kemungkinan membentuk perusahaan patungan atau pusat riset teknologi pertahanan di Filipina, manfaat dari kerjasama ini jelas lebih luas dari sekadar pembelian kendaraan lapis baja atau senjata individu. Langkah ini mendukung tujuan jangka panjang membangun ekosistem pertahanan domestik yang mampu memproduksi segala sesuatu mulai dari senjata ringan hingga tank tempur. Kini keputusan berada di tangan Departemen Pertahanan Nasional dan pimpinan negara. Apakah mereka akan merespons momentum ini dan mengubah arah kebijakan pengadaan mereka? Di tengah ketegangan regional yang meningkat dan kebutuhan modernisasi militer yang semakin mendesak, 3 faktor menjadi sangat penting: kepraktisan, ketepatan waktu, dan dampak ekonomi dalam negeri. Kunjungan Wakil Menteri MISON ke PT Pindad bisa menjadi sinyal awal dari evaluasi ulang besar-besaran terhadap siapa mitra strategis yang seharusnya diajak berjalan bersama ke depan. Sebagai penutup, kunjungan ke Bandung ini tidak sekadar agenda protokoler biasa. Ia membawa pesan strategis yang kuat. Filipina sedang mempertimbangkan untuk melangkah menuju kemandirian sejati, memperkuat solidaritas regional, dan mencari mitra yang benar-benar bisa diandalkan dalam hal akuisisi pertahanan. Apakah langkah ini akan membuahkan hasil konkret? Kita tunggu bersama. Yang jelas, Zona Luar akan selalu hadir untuk menghadirkan laporan terbaru dan mendalam seputar modernisasi militer Filipina, aliansi strategis, dan masa depan pertahanannya. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tak tertinggal informasi terbaru dari garis depan pertahanan nasional. Ini adalah Zona Luar, suara Anda di medan strategi Filipina.